Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di tempat pembibitan tanaman jagung yang dimana kondisi benihnya ini sudah pada mulai bermunculan calon-calon daun dari tanaman jagung itu sendiri. Dan yang jelas ini sudah mengalami perubahan ya, yang darinya benih ini berubah menjadi tanaman jagung. Dan ini kunci kesuksesan untuk benih jagung itu sendiri bisa tumbuh dengan bagus semacam ini kan kawan, itu adalah kuncinya yaitu lembab kan kawan. Lembab itu membantu kita dalam proses pembibitan. Jadi media tanam yang lembab ini akan membongkar makanan-makanan yang ada di biji jagungnya dan mengaktifkan embrio tersebut untuk tumbuh akar dan batang dari calon tanaman jagung itu sendiri. Dan di sisi lain juga kan kawan, pada masa kayak gini kita juga perlu mengontrol secara intensif dan memberikan proteksi agar hama-hama yang ada di sekitar lingkungan benih jagung tersebut tumbuh itu tidak menyerang tanaman jagung yang mengalami proses pertumbuhan. Karena di masa-masa kayak gini biasanya hama berupa moluska, yaitu berupa keong, bekicot ya, lalu juga belalang maupun ulat itu biasanya suka sekali memakan tanaman-tanaman yang muda kayak gini. Mungkin dari segi rasanya lebih enak. Nah, untuk proteksinya kan kawan, yaitu kawan-kawan bisa melakukan pensekatan pada bagian sekitar bibit dari tanaman tersebut, bagian luarnya, agar si hama tersebut tidak masuk ke tempat pembibitan jagung itu sendiri. Lalu yang kedua kan kawan bisa memproteksinya dengan penggunaan pestisida nabati ya, yang disemprotkan ke tanaman. Tapi saya rasa itu dilakukan ketika tanaman mulai sudah tumbuh daun ya kan kawan. Kalau masih kayak gini ya tidak terlalu, yang penting kan kawan amati saja. Jika ada hama yang menyerang ke bibit, kawan-kawan perlu ya lakukan itu kan pensekatan yang terpenting. Tapi kalau kami di sini karena kondisinya ya saya rasa aman ya, jadi tidak kita lakukan daripada membuang biaya. Lalu yang berikutnya kan kawan, di masa proses pembibitan semacam ini jangan sampai air ya pada media tanam itu kering kan kawan, karena ini efek dampaknya itu fatal kan kawan. Fatalnya dimana biasanya kalau benih yang ingin menjadi bibit semacam ini kalau kekeringan air itu nanti tidak akan mengalami namanya proses layu sementara ya. Proses layu sementara itu pasti dialami, akan tetapi itu nanti biasanya untuk tingkat kematiannya untuk tanaman yang mulai tumbuh semacam ini itu jauh lebih besar kan kawan. Sehingga kan kawan ya air jangan sampai lah ya kan kawan, jangan sampai kekeringan terus kan kawan ya. Yang penting medianya lembab saja gitu, dan juga jangan berlebihan. Dan ini juga ada permasalahan untuk media tanamnya. Kalau kita menggunakan semacam ini kan kawan harus berikan naungan ya, agar media tanam semacam ini tidak bisa terikut arus dari air hujan. Kalau musim penghujan biasanya arusnya begitu cepat dan ini biasanya terkikis kan kawan dan habis, dan itu menjadikan benih yang sudah tumbuh ini akan mati kan kawan lah, kurang lebih semacam itu. Dan ini hasil proses pembibitan kami yang sedang berjalan beberapa hari, dan ini tanamannya pertumbuhannya cukup cepat dan normal. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah dan manfaatnya.